Halo Sobat Edson, salam pintar. Jumpa lagi bersama saya Kak Andi, tutor sejarah Edson.id. Kali ini kita akan membahas materi tentang masa demokrasi terpimpin. Yuk, saksikan bareng-bareng. Sobat Edson, dalam pembahasan kali ini kita akan membahas materi tentang masa demokrasi terpimpin, di mana masa demokrasi terpimpin dimulai sejak tahun 1959 dan berakhir pada tahun 1966. Kenapa dimulai tahun 1959 dan dianggap berakhir pada tahun 1966? Maka kita harus melihat apa yang menjadi patokan awal dimulainya masa demokrasi terpimpin. Tahun 1959 dianggap sebagai penanda dimulainya masa demokrasi terpimpin dengan diterbitkannya dekret presiden oleh Presiden Soekarno pada tanggal 5 Juli 1959. Sedangkan tahun 1966 dianggap sebagai penanda berakhirnya masa demokrasi terpimpin karena pada tahun 1966 diterbitkan surat perintah yang kemudian dikenal sebagai Super Semar atau Surat Perintah 11 Maret. Nah, keluarnya Surat Perintah 11 Maret menandai berakhirnya masa demokrasi terpimpin ketika kekuasaan di Indonesia beralih dari Presiden Soekarno kepada yang nantinya akan menjabat sebagai presiden, yaitu Soeharto. Nah, jadi pada tahun 1966 keluar Super Semar yang mengakibatkan berakhirnya masa pemerintahan Presiden Soekarno. Jadi kita di sini dapat melihat bahwa tonggak berdirinya masa demokrasi terpimpin ditandai dengan dekret presiden 5 Juli 1959. Apa poin dari dekret presiden? Kita telah memahami bahwa dekret presiden terdiri atas 3 poin utama. Yang pertama adalah pembubaran Dewan Konstituante. Di mana Dewan Konstituante sendiri adalah badan yang dibentuk bertujuan untuk menciptakan undang-undang dasar yang baru menggantikan undang-undang dasar sementara 1950 yang diterapkan pada masa demokrasi liberal. Tetapi ketika kemudian Dewan Konstituante dianggap gagal dalam menciptakan undang-undang dasar yang baru, maka Presiden Soekarno kemudian mengambil langkah membubarkan Dewan Konstituante. Pembubaran Dewan Konstituante kemudian diikuti dengan Indonesia kembali menggunakan Undang-Undang Dasar 1945. Dan poin ketiga adalah pembentukan MPRS dan DPAS, Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Dewan Pertimbangan Agung Sementara. Inilah yang menjadi poin dari dekret presiden yang menandai berakhirnya masa demokrasi liberal dan dimulainya masa demokrasi terpimpin. Apa yang kemudian menjadi ciri dari masa demokrasi terpimpin? Yang pertama, cirinya tentu saja adalah terjadinya perubahan sistem kabinet. Kita tahu bahwa pada masa revolusi sampai dengan masa demokrasi liberal, sistem kabinet yang digunakan oleh pemerintah Indonesia adalah kabinet parlementer. Di mana kabinet parlementer ini menunjukkan bahwa kabinet yang terbentuk bertanggung jawab kepada parlemen. Nah, di mana pemerintahan sendiri dipimpin oleh seorang Perdana Menteri. Jadi, Perdana Menteri dan jajaran menteri-menterinya, jajaran kabinetnya bertanggung jawab kepada parlemen. Sedangkan ciri yang kemudian tampak pada masa demokrasi terpimpin adalah sistem kabinet yang digunakan adalah kabinet presidensil. Dalam kabinet presidensil, kepala negara dan kepala pemerintahan dijabat oleh seorang presiden. Nah, inilah yang membedakan antara masa demokrasi liberal dengan masa demokrasi
terpimpin, yaitu di mana pada masa demokrasi terpimpin sistem kabinet adalah kabinet presidensil. Presiden Soekarno tampil sebagai kepala negara sekaligus juga sebagai kepala pemerintahan. Kemudian ciri yang berikutnya adalah penggunaan Undang-Undang Dasar 1945. Berbeda dengan masa demokrasi liberal yang menggunakan Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Dan ciri yang berikutnya, ciri yang ketiga adalah adanya dominasi dari lembaga eksekutif. Nah, jadi adanya dominasi dari lembaga eksekutif. Berbeda dengan masa demokrasi liberal, di mana pada masa demokrasi liberal lembaga legislatif lah yang kemudian memiliki dominasi yang sangat kuat. Terbukti pada masa demokrasi liberal, pemerintahan kabinet dapat dijatuhkan oleh parlemen. Tercatat pada masa demokrasi liberal tercatat ada 7 kabinet berbeda selama 9 tahun masa pemerintahan demokrasi liberal. Nah, jadi kita dapat melihat pada masa demokrasi liberal yang berlangsung selama 9 tahun, tercatat ada 7 kabinet berbeda, dimulai dari masa Natsir sampai dengan masa kabinet Juanda. Tetapi pada masa demokrasi terpimpin, yang kemudian mendominasi adalah lembaga eksekutif. Nah, inilah beberapa ciri yang kemudian tampak pada masa demokrasi terpimpin. Berikutnya, setelah kemudian demokrasi terpimpin terbentuk, Presiden Soekarno kemudian mengeluarkan beberapa kebijakan. Kita nanti akan membahas kebijakan-kebijakan apa saja yang dikeluarkan oleh Presiden Soekarno. Baik kebijakan politik dalam negeri, kebijakan politik luar negeri, kemudian kebijakan ekonomi, termasuk juga kebijakan di bidang sosial budaya. Serta kita juga akan membahas nantinya penyimpangan-penyimpangan yang terjadi pada masa demokrasi terpimpin. Yang akan kita bahas terlebih dahulu adalah kebijakan politik yang dilakukan pada masa demokrasi terpimpin. Ada beberapa kebijakan politik yang diambil oleh pemerintah pada masa demokrasi terpimpin, khususnya kebijakan politik dalam negeri. Yang pertama tentu saja adalah pembentukan MPRS dan DPAS, di mana pembentukan MPRS dan DPAS adalah bagian dari dekret presiden yang dikeluarkan oleh Presiden Soekarno pada tanggal 5 Juli 1959. Kemudian diikuti dengan adanya pembentukan kabinet atau pemerintahan. Setidaknya tercatat ada 2 kabinet yang terbentuk pada masa demokrasi terpimpin. Yang pertama adalah kabinet kerja. Dan yang kedua adalah kabinet Dwi Kora. Kabinet kerja nantinya berlangsung sejak tahun 1959 sampai dengan tahun 1964. Sedangkan kabinet Dwi Kora berlangsung dari tahun 1964 sampai dengan tahun 1966. Jadi kita dapat melihat bahwa terbentuk kabinet kerja dan kabinet Dwi Kora pada masa demokrasi terpimpin. Yang juga harus kita garis bawahi bahwa kabinet-kabinet tersebut dipimpin oleh Presiden Soekarno, bukan lagi dipimpin oleh Perdana Menteri sebagaimana pada masa demokrasi liberal. Kemudian kebijakan politik dalam negeri berikutnya adalah pembubaran Partai Masyumi dan PSI atau Partai Sosialis Indonesia. Apa latar belakang dibubarkannya Partai Masyumi dan PSI? Maka kita dapat menjawab bahwa keputusan pemerintah membubarkan Partai Masyumi dan PSI dilatar belakangi sebagai akibat dari keterlibatan sebagian anggota dari Partai Masyumi dan PSI dalam pemberontakan PRRI Permesta. Nah, jadi kita dapat mencatat di sini adanya keterlibatan sebagian tokoh dari Partai Masyumi dan juga PSI
dalam pemberontakan PRRI Permesta. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa pada masa demokrasi liberal, tepatnya menjelang akhir masa demokrasi liberal, terjadi pemberontakan yang dilakukan oleh PRRI dan Permesta di wilayah Sumatera dan Sulawesi ketika terbentuk dewan-dewan daerah. Pemberontakan ini sendiri pada awalnya adalah bentuk kekecewaan dari para pemimpin politik di daerah maupun para perwira di daerah karena adanya ketimpangan pembangunan antara pusat dan daerah. Tampaknya pembangunan pada masa itu dianggap oleh tokoh-tokoh PRRI dan Permesta hanya dipusatkan di wilayah Pulau Jawa. Sedangkan pembangunan di luar Jawa tampaknya diabaikan oleh pemerintah pusat. Oleh karena itulah kemudian tuntutan yang muncul dari PRRI Permesta adalah tuntutan pelaksanaan otonomi daerah. Tetapi ketika kemudian tuntutan pelaksanaan otonomi daerah ini ditolak oleh pemerintah pusat, maka terjadilah pemberontakan PRRI Permesta. Ternyata pemberontakan ini mendapatkan dukungan dari sebagian tokoh-tokoh Partai Masyumi dan PSI. Kita dapat menyebutkan Muhammad Natsir dan juga Syafruddin Prawira Negara adalah dua pimpinan dari Partai Masyumi yang kemudian terlibat dalam pemberontakan PRRI. Karena keterlibatan dari tokoh-tokoh Partai Masyumi dan PSI inilah yang mengakibatkan nantinya Partai Masyumi dan PSI dibubarkan oleh Presiden Soekarno. Nah, ini merupakan bagian dari kebijakan politik dalam negeri yang dilakukan pada masa demokrasi terpimpin. Kemudian apalagi yang dapat kita catat berkaitan dengan kebijakan politik dalam negeri? Maka kita juga dapat mencatat terkait dengan kebijakan politik dalam negeri adanya keputusan dari pemerintah untuk melakukan pembubaran DPR hasil pemilu di tahun 1955. Nah, jadi menarik ketika kemudian pemerintah, presiden saat itu membubarkan DPR hasil pemilu tahun 1955. Apa faktor yang kemudian menjadi dasar pembubaran DPR hasil pemilu tahun 1955? Sebabnya adalah penolakan dari DPR untuk menyetujui RAPBN yang diajukan oleh Presiden Soekarno pada tahun 1960. Penolakan dari DPR untuk menyetujui RAPBN yang diajukan oleh Presiden Soekarno menjadi dasar pembubaran DPR hasil pemilu tahun 1955 oleh Presiden Soekarno. Sebagai gantinya, ketika kemudian DPR hasil pemilu 1955 dibubarkan, Presiden Soekarno kemudian membentuk DPR GR atau Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong. Nah, jadi DPR GR adalah singkatan dari Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong. Inilah kemudian beberapa kebijakan politik dalam negeri yang ditempuh oleh Presiden Soekarno pada masa demokrasi terpimpin. Demikian Sobat Edsan pembahasan materi masa demokrasi terpimpin di Indonesia yang berlangsung sejak tahun 1959 sampai 1966. Semoga bermanfaat. Jumpa lagi di kesempatan pembahasan video berikutnya. Tentu saja bersama saya Kak Andi, tutor sejarah @edsan.id. Salam pintar. Sekian Sobat Edsan untuk video pembelajaran hari ini. Sampai ketemu lagi di video belajar berikutnya. Jangan lupa aktifkan notifikasi untuk video terbaru kami ya. Sobat Edsan juga bisa mengunjungi edsan.id dan temukan ribuan video pembelajaran. Sampai jumpa Sobat Edsan, salam pintar!